Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Safira Karatasmita dengan NIM belakang nomor NIM belakang 6047 dari kelas B, mata kuliah Keuangan Mikro Islam. Nah, hari ini saya mau ngapain sih? Hari ini saya mau mempresentasikan hasil dari tugas reportase wawancara UMKM. Dan di sini saya ingin investasikan terkait UKM mana yang saya pilih dan juga LKMS apa yang saya rekomendasikan ke mereka. Oke, tunggu sebentar. Oke, baik. Ini merupakan 5 topik dari PowerPoint yang akan saya bahas. Mungkin langsung saya next saja. Oke, yang pertama saya ingin bahas terkait apa sih sebenarnya UMKM itu. Jadi di sini saya ingin perkenalkan apa itu konsep dari UMKM. Nah, UMKM ini kalau mungkin teman-teman tahu, merupakan singkatan atau akronim dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sebenarnya UMKM sendiri ini memiliki konsep yaitu usaha yang memang lingkupnya tidak terlalu besar, sederhana, mudah, dan juga padat karya. Artinya memang UMKM ini lebih banyak dijalankan secara mandiri oleh pemiliknya secara langsung, dan mungkin juga oleh beberapa pekerjanya. Nah, total UMKM Indonesia ini sudah tembus 8,71 juta di tahun 2022. Ini menurut data dari Kemenkop UKM tahun 2022. Berarti sudah banyak banget ya sebenarnya UMKM di Indonesia. Cuma memang kebanyakan dari mereka ini sayangnya masih punya problem nih terkait permodalan. Nah, oleh karena itu memang ada banyak lembaga pembiayaan yang muncul untuk membantu para UMKM dalam akses modalannya. Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikrosyariah atau LKMS. Oke, mungkin supaya lebih jelas langsung saja saya tampilkan hasil dari wawancara saya. Oke, ini adalah UMKM yang saya pilih untuk saya wawancara dan lokasinya juga sangat dekat dengan rumah saya, yaitu di Jalan Haji Ainui Pondok Cina di Margonda Raya dan tepatnya di Kota Depok. Nah, oke, ini adalah usaha aneka menu sarapan. Jadi uh, dimiliki konsepnya ini mengangkat konsep penjualan beraneka macam menu sarapan di pagi hari. Nah, nama pemiliknya itu adalah Ibu Atmini, Ibu Sumiati, dan Ibu Soimah dan mereka memulai usaha itu di tahun 2019. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena konsepnya ini adalah menjual aneka menu sarapan, jadi mereka ini buka setiap hari jam 6.30, jam setengah 7 sampai jam 10 pagi, seperti itu. Nah, menu-menunya ini banyak banget teman-teman, seperti ada gorengan, nasi bakar, nasi kuning, terus kue, dan juga makanan ringan tradisional. Dan hebatnya, mereka semua ini mayoritas masak sendiri, dan mungkin ada beberapa juga dagangan yang dititipkan oleh orang lain, seperti itu. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari hasil wawancara saya kepada UMKM tadi. Modal yang mereka gunakan ini berapa sih? Modal yang mereka gunakan ini sebesar 500.000 per minggu. Nah, tapi kalau memang nih di pasar itu ternyata harganya tiba-tiba berubah misalnya, atau mungkin mereka punya ide menu baru, biasanya pasti bahan bakunya ini kan ada perubahan ya. Mungkin dan itu juga mempengaruhi harga dari bahan baku sehingga mungkin modalnya pun juga berubah gitu. Jadi ini tuh modalnya memang nggak tetap, 500.000 per minggu ini sifatnya nggak tetap. Dan sumber modalnya juga masih mandiri, dan untuk penghasilan mereka memang tidak menyebutkan nominalnya itu berapa, tapi mereka mengakui bahwa penghasilan ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan alhamdulillahnya balik modal. Terus juga untuk pembukuan keuangan, sayang sekali mereka ini hanya membuat pembukuan keuangan di awal-awal usaha, tapi kesininya mereka cenderung untuk tidak mencatatnya dan hanya membiarkan oke kalau misalnya ada uang masuk sekian berarti harus keluar sekian seperti itu tanpa adanya pencatatan yang rapi. Lalu untuk platform jualan mereka hanya penjualan secara offline dan mereka sendiri sebenarnya mengakui bahwa mereka ingin mencoba untuk berdagang secara online, hanya saja sayang sekali perangkatnya kurang memadai. Oke, selanjutnya kita akan bahas langsung ke analisisnya. Oke, di sini ada dua yang mau saya bahas lebih dahulu, ada opportunities dan problems. Jadi kalau opportunities adalah peluang-peluang dari UMKM yang saya wawancara. Yang pertama dan yang kedua ini berhubungan ya teman-teman. Jadi
ada aneka menu sarapan yang variatif dan satu-saja pedagang yang menjual menu variatif pada lokasi. Nah, kebetulan karena memang lokasi yang dekat rumah saya dan saya juga merupakan pelanggan setianya, saya tahu persis bahwa kebanyakan tempat-tempat makan, terutama yang menjual sarapan ya di dekat rumah saya itu hanya menjual satu menu dan fokus pada satu menu. Gitu. Tapi kalau ini mereka sangat variatif dan juga orang-orang yang mungkin pengen berangkat kerja, mau berangkat kuliah ataupun berangkat sekolah itu ketika lewat mereka kayak tertarik nih buat beli sarapan lumayan nih buat ngisi perut di jalan karena saya sendiri pun juga seperti itu. Nah, lalu juga harganya ini terjangkau. Nah, kebetulan karena memang di dekat rumah saya ini banyak kos juga, banyak anak-anak kos yang tertarik karena harganya ini terjangkau. Jadi mereka memilih untuk membeli sarapan yang memang harganya itu murah dan cocok di kantong para pembeli seperti itu. Cuma sayangnya ada juga beberapa hambatan, problems. Nah, yang pertama ini seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu mereka tidak punya pembukuan keuangan yang rapi. Lalu juga untuk perangkat yang memadai itu, mereka kalau berjualan secara online belum ada. Jadi mereka belum bisa berjualan di platform-platform atau platform-platform e-commerce seperti itu. Terus yang terakhir adalah modal masih dipenuhi secara mandiri. Sebenarnya kalau mereka bisa menghasilkan keuntungan dengan modal mandiri itu nggak masalah gitu. Cuma sayangnya memang jadi sulit untuk memperluas bisnis. Oke, lalu jenis usaha atau eh, mereka nih masuknya ke apa nih dari usaha mikro, kecil, menengah tuh mereka masuknya ke apa? Nah, seperti yang sudah tertera di slide, mereka itu masuknya ke usaha mikro. Nah, kenapa? Karena asetnya itu mereka sebenarnya eh, terhitung masih apa ya, masih jumlahnya itu nggak besar gitu dan memang lingkup bisnis sendiri itu nggak besar. Jadi aset modalnya itu sebesar 500.000 per minggu. Terus tempat usahanya pun juga mereka bukan tempat usaha yang mengandalkan apa ya, yang mengandalkan gedung atau ruko dan lain sebagainya, tapi mereka hanya mengandalkan tempat usaha yang di pinggir jalan dan mereka memakai meja dan payung yang besar. Nah, terus mereka ini nggak punya karyawan atau pekerja. Sebenarnya memang kalau di kriteria UMKM itu, kalau di usaha mikro mereka paling banyak punya 4 pekerja. Tapi memang di sini nyatanya nggak ada pekerja dan bahkan cuma ketiga orang tadi itu Ibu Soima, Ibu Sumiati, dan Bu Admini yang memang mengelola usaha aneka sarapan ini. Jadi mereka benar-benar bertiga secara mandiri tanpa dibantu oleh pekerja. Oke, ini adalah LKMS recommendations yang saya kasih ke mereka yang menurut saya cocok dengan usaha mereka. Ini adalah produk dari BPRS Al Salam, yaitu Salam Modalku. Jadi BPRS Al Salam ini merupakan bank pembiayaan bank pembiayaan rakyat syariah. Gitu. Nah, untuk Salam Modalku ini merupakan produk yang bersifat pembiayaan modal ya untuk para pemilik usaha, terutama untuk pemilik usaha yang sifatnya itu masih UMKM. Jadi masih lingkupnya itu belum yang besar gitu ya usahanya. Terus untuk kantor cabang terdekat ini ada di Margonda Raya Depok. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa saya merekomendasikan pembiayaan ini kepada mereka karena lokasinya dekat dengan tempat penjualan. Terus untuk plafon pembiayaan ini sangat besar ya untuk UMKM, yaitu 15 juta sampai 3 miliar dan mereka bebas mau memilih mau mengambil rentang angka berapa sesuai dengan kebutuhan dari pembiayaan yang memang mereka butuh gitu jumlah modalnya. Terus kalau untuk tenor angsurannya pun juga bervariatif dari 1 sampai 60 bulan. Ini pun dapat mereka pilih sesuai dengan kemampuan mereka dalam membayar pengembalian modal seperti itu. Nah, ini adalah keunggulannya. Kenapa saya memilih salah modalku untuk ketiga ibu-ibu ini dalam menjual aneka sarapan. Yang pertama adalah kemudahan akses. Mereka hanya perlu mengakses melalui website tanpa perlu uh, menginstal aplikasi karena mengingat bahwa handphone mereka pun belum memadai untuk berjualan online dan tidak semua masyarakat tuh memiliki handphone yang kapasitasnya baik, maka kalau website kita cenderung hanya mengetiknya melalui browser gitu ya, jadi tanpa perlu menginstal. Dan websitenya pun juga tampilannya menarik dan punya penjelasan yang lengkap. Terus juga punya fitur simulasi pembiayaan. Nah, kalau simulasi pembiayaan ini sebenarnya sebelum kita mengajukan, jadi di websitenya ini ada semacam fitur kita bisa memasukkan platform pembiayaan yang kita inginkan jumlahnya, dan juga kita bisa memilih tenor pembiayaan sesuai yang kita mampu. Dan ketika kita klik tombol simulasinya, itu akan langsung ditampilkan perkiraan angsuran dan biaya admin yang kemungkinan akan kita bayar gitu. Nah, ini fungsinya sebenarnya untuk memperkirakan kalau memang kita jadi mengajukan pembiayaan di salah modalku, kira-kira berapa nih angsuran dan biaya admin yang bisa kita bayar. Nah, tapi memang disclaimer sedikit, ini tidak bersifat mutlak ya. Bisa jadi di tengah-tengah jalan itu ada perubahan. Cuma at least dengan adanya fitur ini, para
para pelaku UMKM ini bisa memperkirakan, oh mungkin angsurannya segini ya, dan biayanya segini. Jadi bisa diperkirakan ketika ingin mengajukan pembiayaan modal ke salah modalku, mereka sudah tahu harus menyiapkan pengembalian itu berapa gitu. Terus yang ketiga adalah punya kantor cabang usaha terdekat, kantor cabang terdekat dengan lokasi usaha. Seperti yang saya bilang tadi, karena lokasinya ini lokasi berjualan itu di Margonda Raya dan juga kantornya ini di Jalan Margonda Raya, maka menurut saya itu sangat membantu. Karena kenapa? Karena sewaktu-waktu misal mereka butuh untuk konsultasi langsung ke tempat, mereka dapat langsung mendatanginya tanpa ongkos yang jauh atau tanpa menempuh perjalanan yang jauh. Itu. Lalu yang terakhir adalah pilihan tenor angsuran yang variatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Nah, ini adalah kesimpulannya dari hasil wawancara saya dan juga pelaku UMKM yang saya wawancara. Jadi salah modalku dari BPRS Salam ini menurut saya sangat cocok untuk usaha aneka sarapan tersebut karena kemudian aksesnya yang mulai dari tanpa harus install aplikasi, hanya pengajuannya mulai pendaftaran website, terus kemudian setelah pendaftaran website langsung dapat mengumpulkan dokumen dan langsung dapat diserahkan secara online, secara offline ke kantor terdekat gitu. Nah, kantor terdekatnya juga seperti yang sudah saya bilang, sama-sama ada di daerah Margonda Depok, jadi tidak perlu jauh-jauh ya untuk kantornya. Dan juga usaha aneka sarapan ini memiliki potensi gitu sebetulnya, mulai dari menu sarapan yang variatif gitu yang bisa menarik masyarakat penduduk-penduduk yang mungkin ingin pergi di pagi hari, punya aktivitas pagi hari, mereka bisa beli sarapan di situ. Cuma memang harus lebih memperhatikan manajemen keuangan bisnisnya seperti pencatatan keuangannya harus rapi karena percuma kalau misalnya kita hanya mengandalkan jumlah uang masuk berapa, jumlah uang keluar berapa, kita tidak bisa memperkirakan keuntungan berapa nih yang harus kita hasilkan gitu. Jadi harus ada pencatatan yang jelas. Nah, yang terakhir ini adalah masih ditemukan adanya UMKM yang belum memiliki akses permodalan. Dan ini juga saya sadari setelah saya wawancara bahwa butuh pendampingan dalam menjalankan usahanya, seperti harus ada yang bisa membina terkait pencatatan keuangan yang baik itu seperti apa, terus juga cara memperoleh modal selain modal mandiri itu seperti apa. Jadi itu intinya masih harus butuh pendampingan. Tapi semoga dengan adanya wawancara ini juga bisa lebih menyadarkan masyarakat dan juga saya sendiri sebagai para pelaku ekonomi untuk selalu bisa mendampingi para UMKM ini supaya mereka bisa terus melebarkan dan memperluas bisnisnya seperti itu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.